Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Afriana Adisa Putri dari kelas 12 TKR 2 nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Setelah Jepang resmi menerima penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda, pemerintahan Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 wilayah pemerintahan militer, yaitu wilayah 1, Angkatan Darat di bawah kendali Qin Seribu, mencakup Jawa dan Madura, di mana Batavia menjadi pusatnya. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-16 di bawah pimpinan Hitoshi Imamura. Wilayah 2, Angkatan Darat di bawah kendali Rikubun, mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi. Wilayah ini menjadi wewenang tentara ke-25 di mana tokoh yang memimpin bernama Jenderal Tanabe. Wilayah 3, Angkatan Laut di bawah kendali Raipun, mencakup Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, juga Irian yang berpusat pada Makassar. Wilayah ini menjadi wewenang Armada Selatan kedua di bawah kepemimpinan Laksamana Maeda. Pada awal kedatangannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah sekian waktu Jepang menduduki Indonesia. Setelah Jepang mengetahui harapan yang besar dari Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, mereka mulai menciptakan propaganda untuk menaruh kepercayaan pada hati bangsa ini. Propaganda terkenal yang diusung Jepang adalah Gerakan 3A. Propaganda Gerakan 3A tersebut yaitu 1. Jepang pelindung Asia, 2. Jepang pemimpin Asia, 3. Jepang cahaya Asia. Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, tujuan untuk membujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. Adapun tokoh yang termasuk dalam anggota PUTERA yaitu Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Dr. Anies Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Masyur. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa merupakan organisasi sentral yang terdiri dari berbagai macam profesi seperti dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat, dan perusahaan. Adapun Jepang melakukan kerja paksa atau yang disebut dengan romusa, sehingga banyak penduduk Indonesia yang mengalami kelaparan dan terkena penyakit. Yang kedua, Jepang melaksanakan kinrohoshi, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya, beras dan berbagai bahan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya, sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. Ketiga, melaksanakan Jukun Lanfu, yaitu Jepang memperkerjakan para gadis dan perempuan sebagai wanita penghibur militer Jepang. Banyak gadis dan perempuan yang ditipu oleh Jepang dengan alasan untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi ternyata hanya dipaksa untuk menghibur para pengintai. Dari materi yang saya sampaikan dapat kita simpulkan kesimpulan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Pada awal pergerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya sikap baik itu berubah setelah Jepang menduduki Indonesia. Berbagai kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tujuan Jepang. Dalam bidang sosial budaya, menerapkan romusa atau yang dikenal dengan kerja paksa, melaksanakan kinrohoshi,
dan juga Lanfo. Kebijakan tersebut yang mengakibatkan kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang sangat menderita dan miskin merajalela. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.